Halo semuanya dan selamat datang. Kali ini kita bakal kupas tuntas salah satu nilai yang, wah ini penting banget, bisa dibilang jadi jantungnya pelayanan publik di Indonesia. Apa itu? Berorientasi pelayanan. Ini nih fondasi dari semua yang kita harapkan dari seorang aparatur sipil negara atau ASN. Tapi sebelum kita bedah lebih dalam, coba deh kita sama-sama mikir sejenak. Sebenarnya apa sih artinya jadi seorang pelayan publik itu? Beneran deh, ini bukan cuma soal ikutin aturan, kerja dari jam 8 sampai jam 5, bukan. Ada sesuatu yang lebih besar, tujuan yang lebih mendalam di baliknya. Nah, jawaban dari pertanyaan tadi itu semua ada di pemahaman kita tentang satu nilai inti yang jadi semacam kompas buat setiap ASN. Yuk kita lihat lebih dekat lagi. Nah, ini dia. Nilai inti yang pertama dan bisa dibilang paling utama, berorientasi pelayanan. Dua kata ini mungkin udah sering banget kita dengar ya. Tapi pertanyaannya, kita beneran paham nggak sih apa makna di baliknya? Oke, jadi berorientasi pelayanan itu artinya apa sih sebenarnya? Biar kita semua satu frekuensi, yuk kita lihat langsung definisi resminya. Lihat ya, poin paling kuncinya itu ada di kata pertama, komitmen. Jadi ini bukan sekedar tugas rutin, bukan cuma checklist kerjaan harian. Ini tuh sebuah janji. Janji buat ngasih pelayanan terbaik dengan satu tujuan akhir yang super jelas, kepuasan masyarakat. Titik. Tapi tentu aja ya, komitmen ini kan nggak bisa cuma jadi omongan doang. Komitmen ini harus berdiri kokoh di atas katakanlah 3 pilar fundamental. Nah, 3 pilar inilah yang bikin konsep berorientasi pelayanan jadi sesuatu yang nyata dan bisa diukur, bukan cuma slogan. Dan inilah ketiga pilar itu. Responsivitas, kualitas, dan kepuasan. 3 kata kunci ini saling terkait, saling menguatkan. Anggap aja kayak 3 kaki meja, nggak bisa dipisahin kalau mau layanannya prima. Yuk kita bedah satu-satu secara singkat. Responsivitas itu artinya apa? Ya cepet tanggap dan yang penting benar-benar ngerti apa yang dibutuhin sama masyarakat. Terus kualitas, ini gampang. Jangan pernah asal-asalan, selalu kasih yang terbaik. Nah, kepuasan ini adalah muaranya. Hasil akhir dari 2 yang pertama tadi. Ini jadi tolok ukur sukses yang sebenarnya. Oke, sampai sini kita udah tahu apa itu orientasi pelayanan. Konsepnya dapat. Sekarang pertanyaannya adalah, gimana cara ngelakuinnya? Nah, ini kita ngomongin soal perilaku, soal tindakan nyata yang bisa kita lakuin sehari-hari. Ini nih pertanyaan yang penting banget buat kita semua kan? Gimana caranya kita mengubah konsep yang kelihatannya keren di atas kertas ini menjadi sebuah aksi nyata di lapangan? Gimana caranya biar nggak jadi pajangan doang? Panduan resminya ngasih kita 3 panduan perilaku. 1. Cekatan. Ini bukan cuma soal cepat ya, tapi juga soal tangkas dan benar-benar paham kebutuhan. 2. Melakukan perbaikan tiada henti. Ini soal semangat buat nggak pernah puas. Selalu mikir, gimana caranya biar bisa lebih baik lagi. Dan yang ketiga, ini penting banget, solutif. Artinya, fokusnya itu cari jalan keluar, cari solusi, bukan cuma bilang, maaf prosedurnya begitu. Oke, teori udah. Panduan perilaku juga udah. Sekarang, biar makin kebayang, kita lihat gimana semua konsep ini dihidupin dalam sebuah contoh nyata. Karena ya, teori itu penting, tapi kunci utamanya kan ada di penerapan. Nah, kutipan ini, wah, ini kena banget. Ini nangkep pergeseran pola pikir yang paling krusial. Dari yang tadinya cuma jadi penjaga gerbang prosedur, menjadi seorang pemecah masalah. Inilah inti dari perilaku solutif yang tadi kita bahas. Biar kita bisa lihat gimana ini bekerja di lapangan, yuk kita intip contoh nyata dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kota Medan. Nah, di dalam panduan resmi mereka dijelasin secara spesifik banget gimana nilai-nilai yang tadinya kelihatan abstrak, ini diterjemahin jadi tindakan sehari-hari yang konkret. Jadi bukan ngawang-ngawang. Di sini kita bisa lihat hubungannya jelas banget. Perilaku responsivitas itu diterapin dengan cara apa? Dengan cepat menanggapi kebutuhan ormas, langsung gerak cepat. Terus, perbaikan berkelanjutan diwujudkan jadi apa? Jadi kebiasaan buat selalu evaluasi dan ningkatin kualitas kerja tiap kali ada masalah. Praktis banget kan? Jelas apa yang harus dilakuin. Jadi kalau kita tarik benang merahnya, ada alur yang kuat banget di sini. Semua itu dimulai dari sebuah nilai inti ya kan? Nilai ini kemudian diterjemahin jadi panduan perilaku yang jelas. Dan akhirnya, semua itu menghasilkan dampak positif yang bisa dirasain langsung sama masyarakat. Keren ya alurnya? Nah, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda.
Ini bukan buat dijawab sekarang, tapi buat jadi bahan renungan. Gimana caranya Anda di peran Anda masing-masing, sekecil apapun itu, bisa membawa semangat berorientasi pelayanan ini ke dalam pekerjaan Anda mulai besok?